Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Lebih khusus lagi kepada adik-adik mahasiswa Tamrau yang saat ini sedang berada di wilayah Anda masing-masing. Tak lupa saya berharap dengan materi yang sangat singkat ini yang berhubungan dengan SBDP Anda bisa pahami dan lakukan ketika nanti akan Anda mengajar di SD. Saudara-saudara, di SBDP yang nanti akan kami sampaikan pada saudara-saudara ada beberapa poin. Yang pertama berhubungan dengan penciptaan nyanyian untuk anak SD. Lalu yang kedua tari yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Yudi Kunkada. Dan untuk materi yang ketiga yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Sri Ningsi. Beliau adalah sekretaris jurusan PG PAUD dan saya sendiri yang berhubungan dengan materi penciptaan nyanyian untuk anak SD. Berbicara tentang nyanyi khusus untuk anak SD itu ada beberapa karakter yang perlu saudara-saudara perhatikan, terutama karakteristik anak, lagu untuk anak. Yang pertama adalah melodi. Bicara tentang melodi, dia memiliki jangkauan nada atau ambitus lebih luas dibandingkan dengan rangkaian suara anak. Jadi kalau bicara tentang melodi khusus untuk anak itu biasanya satu oktav. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, hanya sampai di situ. Tidak lagi do, re, fa, sol, la, si, tidak. Itu untuk anak SD. Kemudian yang berikut ritme. Nah, bicara tentang ritme yang mudah dinyanyikan, yakni yang memiliki nilai not yang hampir sama dan mudah dinyanyikan dibandingkan dengan ritme nilai notnya yang bedakan agak jauh. Nah, jadi iramanya lebih gembira itu lebih bagus daripada irama lain. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penciptaan nyanyian untuk anak ini. Anda sebagai guru nanti saya berharap tidak selamanya menyanyikan lagu yang sudah ada, tetapi Anda diharapkan bisa mencipta lagu-lagu sederhana khusus untuk anak-anak SD. Yang pertama yang kita perhatikan adalah pembuatan tema lagu. Dapat dikatakan bahwa tema lagu itu ide dasar untuk menguasai seluruh jiwa dan membedakan antara nyanyian yang satu dengan yang lain. Jadi ada tema, misalnya tema lingkungan. Nah, itu dulu yang kita angkat sebagai salah satu judul lagu sehingga kita terfokus pada misalnya seperti yang saya katakan tadi tentang tema lingkungan. Kemudian bagaimana mengembangkannya? Lalu ada yang harus kita perhatikan di sini adalah struktur musiknya. Kita harus mengetahui bahwa suatu motif minimal terdiri dari satu ritme dan dua nada panjang. Nanti Anda akan terima pada pada saat latihan nanti. Tetapi yang perlu Anda ketahui bahwa nada yang harus diperhatikan dalam penciptaan lagu untuk anak itu ada 8 nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu ada 8 nada. Yang berikut ada yang dikenal dengan repetisi. Repetisi itu pengulangan. Jadi ada satu bait atau satu syair lagu kemudian kita ulangi, biasanya terdiri dari 2, pengulangan dari awal, bahkan ada juga yang disebut pengulangan pada pertengahan. Lalu yang berikut sequence atau pengulangan pada tingkat yang berbeda. Ini juga penting yang harus kita lihat karena pengulangan itu ada yang pengulangannya di tinggi atau nada yang tinggi dan ada juga pengulangan di nada yang rendah atau turun biasanya. Lalu yang berikut juga argumentasi. Yang dikenal dengan pembesaran. Pembesaran di sini adalah yang pertama adalah interval yang terdiri dari nada do,
dikembangkan juga dengan cara memperbesar interval. Dalam hal ini tidak semua interval motif diperbesar. Artinya intervalnya itu ada juga yang rata, ada yang menurun, bahkan ada yang lama-kelamaan lebih membesar suara. Di penciptaan ini ada yang dikenal dengan nilai. Jadi nilai yang dimaksud di sini adalah pembesaran terhadap interval, yang ini merubah irama dari satu motif. Misalnya dia cak-cak kemudian pindah ke rock dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan nilai dalam penciptaan seni musik. Yang berikut penentuan teks lagu ini nanti akan coba. Teks lagu disusun berdasarkan cerita, ada ceritanya, ada pikirannya, bahkan perasaan. Jadi ungkapannya termasuk di dalamnya itu. Karena seseorang menyanyikan sebuah lagu itu, dia selalu berbarengan dengan penciptaannya, kemudian dengan mimiknya, dengan pikirannya, lalu perasaan. Pendekatan dalam mencipta lagu ini bisa kita katakan sebagai curhat. Sesuatu yang kita pernah alami, kemudian bisa kita lakukan dalam teks musik dalam bentuk kata-kata. Lalu yang berikut penciptaan iringan lagu anak. Nah, ini juga ada yang disebut dengan polaritmi. Jadi ada irama yang perlu diperhatikan di situ, yang baik dia disebut persamaan maupun perbedaan dalam musik vokal. Dalam pembuatan pola irama perlu kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tanda birama. Tanda birama harus kita tahu kalau dalam lagu-lagu nasional ada 4/4, 3/4, 2/4 dan sebagainya. Demikian juga tempo. Lalu yang berikut melodi. Dan yang terakhir adalah harmoni. Harmoni yang dimaksud di sini adalah kesesuaian. Kalau 3 orang yang menyanyi harus tidak boleh ada di antara itu yang menyolok. Dia memiliki suara yang masing-masing atau tiga-tiganya kedengaran sama. Tidak ada yang menyolok di dalam harmoni. Yang berikut berhubungan dengan pemeliharaan instrumen. Musik yang kita kenal hingga saat ini memiliki ciri khas instrumen yang dimudahkan untuk memainkan pola iramanya. Irama musik keroncong yang dimainkan dengan alat musik juga ada cello, cak, bahkan bass. Ini hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan instrumental itu. Saya pikir inilah hal-hal yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan Anda nanti akan menerima informasi dari diri dan industri dengan tema yang berbeda. Terima kasih, sampai jumpa kita pada kuliah berikut. Saya berharap Anda belajar dan bukan hanya materi ini yang Anda terima, tapi perlu pengembangannya Anda kembangkan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat